Halo, apa kabarmu kawan? Selamat bertemu kembali di Jimmy Turner Channel. Hidrokarbon adalah bagian tersendiri dari senyawa karbon. Jika senyawa karbon disusun atas atom C sebagai penyusun utama dan atom H dan O sebagai komponen kedua. Hidrokarbon hanya tersusun atas atom C dan H. Hidrokarbon terdiri dari 3 deret homolog. Masing-masing deret ini dibedakan berdasarkan jenis ikatan kovalennya. Alkana adalah hidrokarbon yang tidak memiliki ikatan rangkap. Alkena memiliki ikatan rangkap 2. Dan alkuna, ikatan rangkapnya adalah 3. Dalam video ini akan dikupas secara tuntas tentang semua deret homolog itu, supaya tambah tahu tentang kimia. Mari kita simak video ini. Alkana sering disebut sebagai hidrokarbon jenuh. Hal ini disebabkan sulitnya mereka untuk bereaksi. Dalam rantai alkana, hanya terdapat ikatan tunggal antar atom karbonnya. Hal ini menyebabkan sulitnya memutus rantai karbonnya, atau sulitnya bereaksi dengan senyawa lain. Sifat-sifat dari alkana meliputi 1. Inert. Alkana cenderung tidak reaktif karena memiliki ikatan tunggal antar atom karbonnya. Sifat ini membuatnya kurang reaktif dibandingkan dengan senyawa yang memiliki ikatan ganda atau 3. 2. Tidak larut dalam air. Alkana bersifat hidrofobik sehingga umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti pelarut organik. 3. Kegunaan sebagai bahan bakar. Beberapa alkana, terutama yang memiliki jumlah atom karbon yang lebih tinggi, digunakan sebagai sumber bahan bakar karena dapat terbakar dengan baik. 4. Titik didih dan titik leleh yang meningkat seiring bertambahnya berat molekul. Secara umum, alkana dengan jumlah atom karbon yang lebih tinggi memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi karena meningkatnya gaya antar molekul. 5. Isomeri struktural. Alkana menunjukkan isomeri struktural, di mana senyawa memiliki rumus molekul yang sama, tetapi berbeda dalam susunan atomnya. Sifat-sifat ini mendefinisikan dan membedakan alkana dari jenis senyawa organik lainnya. Rumus umum alkana adalah N tambah 2. N merupakan jumlah atom karbon dalam molekul alkana tersebut. Sebelum kita mempelajari tata nama alkana, kita harus mengetahui jenis-jenis rantai karbon alkana. Secara umum, hidrokarbon termasuk alkana memiliki 2 jenis rantai karbon, yaitu rantai karbon lurus dan rantai karbon bercabang. Mari kita belajar mulai dari rantai alkana lurus. Aturan penamaan alkana. 1. Tentukan rantai panjangnya. Rantai panjang untuk rantai lurus. Di depan namanya diberi huruf N kecil yang berarti normal atau lurus. Penamaannya sesuai dengan jumlah atom karbon dalam rantai itu. Perhatikan paparan berikut ini. Jika jumlah atom C-nya 1, maka namanya N-metana. Cara menentukan jumlah atom H bila jumlah atom C diketahui adalah sebagai berikut. Dengan memahami penjelasan ini, maka kalian dapat menemukan rumus molekul dari alkana yang diketahui, jumlah atom karbonnya. Demikian selanjutnya.
Berikut nama alkana dengan jumlah atom C-nya 11-20. Rantai bercabang. Sebelum kita membahas tentang rantai bercabang, kita perlu tahu bentuk cabang dari rantai itu. Cabang yang menempel di rantai utama disebut sebagai alkil. Alkil adalah sebuah gugus fungsi dalam kimia organik yang terbentuk dari rantai alkana yang hilang satu atom hidrogen pada rantainya. Gugus alkil ditandai dengan simbol R dalam rumus struktur, di mana R mewakili bagian berantai dari senyawa organik tersebut. Misalnya, jika menghilangkan satu atom hidrogen dari metana atau CH4, kita akan mendapatkan gugus metil atau CH3. Begitu pula, dari etana atau C2H6 akan terbentuk gugus etil atau C2H5. Gugus alkil seringkali bertindak sebagai substituen dalam molekul organik, melekat pada rantai utama molekul dan memberikan sifat-sifat khusus pada molekul tersebut. Rantai utama adalah rangkaian karbon terpanjang dalam suatu molekul organik. Ini merupakan rangkaian karbon yang membentuk rangka dasar atau tulang belakang molekul organik tersebut. Ketika menamai senyawa organik, rantai karbon terpanjang ini menjadi dasar untuk menentukan nama dan penamaan substituen atau gugus lain yang terikat padanya. Rantai utama mempengaruhi sifat-sifat kimia dan fisika dari molekul organik tersebut. Untuk alkana bercabang, rantai utama adalah rantai yang paling banyak jumlah atom karbonnya. Perhatikan penjelasan berikut. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk menentukan rantai utama, kita cari alternatif rantai yang paling banyak jumlah atom karbonnya. Mari kita mulai dengan menentukan rantai utama alkana berikut. Kita tentukan jumlah atom C rantai utamanya. Setelah atom C keempat, kita memiliki pilihan. Rantai utamanya naik ke atas, turun ke bawah, atau lurus, karena baik ke atas, ke bawah, maupun lurus. Jumlah atom karbonnya sama, yaitu 1, maka kita pilih yang lurus saja. Dan rantai utamanya bernama pentana sebab jumlah atom C-nya 5. Langkah selanjutnya adalah memberi nomor atom karbon di rantai utama. Bagaimana caranya? Simak penjelasan berikut. Mari kita cari alternatif rantai utama dari alkana berikut. Saat atom karbon ke-7, bila rantai ke arah atas, ada 2 atom karbon. Bila ke bawah, ada 3 atom karbon. Pilih yang mana? Atas atau bawah? Ya, pilih yang lebih banyak, yaitu ke bawah. Jumlah atom karbonnya 10, berarti namanya dekana. Selanjutnya, rantai utama diberi nomor. Penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan percabangan. Kita coba dari ujung kiri. Dari sebelah kiri, pada atom karbon nomor 2, kita ketemu percabangan. Sekarang kita coba dari kanan. Dari kanan, pada atom karbon kedua belum ada percabangan. Berarti penomoran dimulai dari kiri. Permasalahannya, bagaimana jika untuk mencapai percabangan, jumlah atom C di ujung kiri sama dengan yang di kanan? Perhatikan contoh berikut.
Ini adalah cara mencari alternatif rantai terpanjang sebagai rantai utama. Ada 3 alternatif dalam video ini, ditandai dengan 3 warna yang berbeda. Dari ketiga kemungkinan, akhirnya dapat disimpulkan. Rantai utamanya memiliki atom karbon berjumlah 10 dan namanya dekana. Selanjutnya penomoran atom karbon di rantai utama. Dicoba dari ujung kiri. Dari ujung kiri, percabangan ditemukan pada atom karbon nomor 4. Sekarang dicoba dari kanan. Ternyata dari ujung kanan pun, percabangan ditemukan pada atom karbon nomor 4. Pada kasus ini, aturan penomoran mengacu pada prinsip yang disebut dengan aturan 4C. Aturan ini menyatakan jika terjadi ujung kiri dan kanan memiliki jumlah atom C yang sama, maka penomoran dimulai dari ujung yang cabangnya memiliki atom C terkecil. Dalam contoh itu, kita mulai penomoran dari kanan. Sebab dari kanan, cabang pertamanya adalah CH4, jumlah atom C-nya 1. Sedang dari kiri C2H5, jumlah atom C-nya 2. Langkah selanjutnya adalah menentukan alkil atau cabangnya. Etil, C2H5 di atom C nomor 4 dan 7. Karena jumlahnya 2, maka diberi awalan di. Alkil selanjutnya, metil atau CH4 ada di atom C nomor 4. Alkil disusun berdasarkan alfabet, di mana E, huruf pertama etil, lebih dulu dari M, huruf pertama metil. Jadi nama alkana itu 4,7 di etil, 4 metil dekana. Maaf tipu. Bukan nonana, tapi dekana. Demikian tadi penjelasan tentang proses penamaan alkana. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya.